teman-teman, kita lanjutin lagi. Di sini kita bahas tentang mortgage payable, yaitu special notes payable lainnya. Jadi di sini mortgage payable ini adalah bentuk umum dari wesel bayar jangka panjang, notes payable. Jadi di sini pinjam biasanya menerima cash dari carrying amount mortgage-nya. Nah, di sini yaitu kayak bentuk suatu cicilan gitu. Jadi bentuk cicilannya itu ada yang cicilan tetap, maksudnya itu kayak tiap bulannya itu dibayarnya tetap gitu. Ada cicilan yang tidak tetap. Tuh biasanya kayak interval 3 tahun gitu, kayak sekali 3 tahun gitu. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Sebenarnya aku nggak dapet ya contoh soal yang lebih simple gitu, jadi aku ambil aja dari yang P14.3 yang menurut aku ini lumayan ribet lah tibanya, cuman bisa. Jadi di sini kita baca dulu. Good Deal Auto develop a new sales gimmick to help sell inventory of new automobiles. Jadi dia tuh kayak ngejual automobiles karena banyak mobil baru yang needs financing. Good Deal offered a low down payment and low car payment for the first year after purchase. Oke, yang ini kayak pendahuluannya. Jadi di tanggal 1 Januari 2019, a customer purchase a new automobile yang harganya 33.000. Dia bayar uang mukanya 1.000, berarti tinggal 32.000. 32.000 itu dia menerbitkan sebuah note gitu, sebuah wesel yang mana annual rate-nya itu adalah 8%, berarti ini CR-nya, dan memakai quarterly payment, berarti ini kayak setiap 3 bulan gitu dia bayar. Di dalam 1 tahun dia bayar 4 kali. Will be made over 3 years. For the first year, untuk tahun pertama, Good Deal require 4, berarti dia nyicilnya tuh 400 per quarterly payment ya. Berarti setiap bayar 400 gitu. Yaitu pada tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari 2020. Tapi setelah 1 tahun periode ini, dia mengubah, awalnya kan dia cicilan 400, terus diubahnya jadi regular quarterly. Jadi dari present value-nya si notes-nya tadi gitu. That will pay off the loan as of Januari 1 Januari 2022. Yang pertama, prepare a amortization schedule for the first year. Jadi for the first year berarti tahun pertama. Ada date, ada cash paid, interest expense, amortisasi, dan carrying amount. Nah, di sini kan dia diterbitkannya itu tanggal 1 Januari 2019. Dia selalu bayarnya tuh di 14 4 7 10 dan 1 Januari. Di sini kan kayak amount-nya kan 32.000 nih. Karena dia tuh nggak ada kita nggak tahu tuh berapa yang dia terima sebenarnya gitu, tapi kan nilai di notes-nya itu adalah 32.000 gitu. Nah, jadi di sini cash paid-nya itu adalah 400. Nah, interest expense-nya berarti tadi kan katanya the annual rate of interest will be 8% gitu kan, karena dia itu quarterly payment, sama kayak kalau semi annually kan per semester. Jadi kalau quarterly ini per 4 bulan, per 3 bulan itu. Jadi 8 ini akan dibagi 4. Untuk interest expense itu 8% dibagi 4. Berarti dia cuma 2%. Berarti 2% dikali 32.000 gitu. Jadinya 640. 240. Tekniknya sama dengan diskon gitu. Jadi ditambah 32 tambah 32.000 tambah 240 berarti 32.240. Ini
asumsinya karena di sini kan nggak diketahui kan karena ini cicilan dan dia nggak dikasih tahu tuh berapa uang yang dia terima gitu. Tapi notesnya itu nulis bahwa dia nulisnya itu 32.000 gitu, makanya dilanjut 400. Ini kan 32.240 dikali 2% jadinya 645. Di sini 245 ditambah lagi berarti 32485. Dikali 2% lagi di sini jadi 650. Di 250 di sini jadinya 32.735. Kali lagi 2% di sini menjadi 655, ini 255. Di sini jadinya 32.990 gitu. Berarti clearing amount sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 adalah 32.990. Di sini berarti kita dapat membuktikan bahwa uang yang dia terima gitu atau present value-nya itu lebih dari 32.990 gitu. Nah, di tahun pertama, indicate the amount the customer owes on the contract at the end of the amount of the customers. Ini apa? Coba sebutkan gitu berapa nilai atau jumlah yang dipinjam oleh customer di kontraknya itu di akhir dari tahun pertama. Jadi karena kita melihat di sini 32.990, maka di tahun pertama ini kita bisa tahu bahwa dia itu minjam lebih atau sama dengan 32.990 atau lebih besar 990 gitu. Itulah penanggapan aku ya. Nah, terus yang C, compute the amount of the new quarterly payment. Jadi di yang C ini dia jadinya nggak pakai cicilan per ratus lagi gitu. Nah, jadi dia pakai nyari gitu, dicarinya cicilannya berapa gitu. Jadi yang C, kita cari dulu cicilannya itu berapa gitu kalau ngikutin kaidah present value. Jadi kan biasanya kan cicilan dikali, aku lupa nih namanya, pokoknya 1 sama dengan carrying amount-nya gitu. Jadi kan di sini kan yang kita mau cari itu kan cicilannya nih. Nah, jadi cicilannya itu adalah, jadi yang ini kan karena sisanya itu tinggal 2 tahun quarterly payment, berarti kan jadinya 8 kali cicilan. Dan bunganya pasti dari 8% karena dia quarterly, jadi 2%. Lah. Karena dan CI tadi kan terakhir kali 32.990 dibagi dengan hasil ini nih, aku dapatnya 7.325. Dan akhirnya kita dapat cicilannya baru yaitu 4.503 gitu. Itu ya untuk cicilan baru, karena kan yang ini kan nggak ikut kaidah gitu kan, ini cuma kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Yang D, prepare a note amortization schedule for these new payments for the next 2 years. Nah, kita disuruh untuk buat schedule yang baru untuk next 2 years. Jadi di sini ada date, cash paid, interest expense, amortisasi, dan CA. Berarti mulai dari tanggal 1/20 yaitu CA-nya 32.990, habis itu 1/4/20, 1/7/20, 1/7/20,
tadi kepotong. Jadi nah gini ya, jadinya kan di tanggal 1120 itu CA itu 32.990, maka tanggal 1420 cashbacknya tadi kan kita dapatnya 4.503, sorry, jadinya. Dan interest expense itu 32.990 dikali 2%, 660, jadinya amortisasinya itu segini dan mengurangi nilai CA kita, dan akan begitu seterusnya sampai nanti tanggal 1 bulan 1 2022 pas di akhir pembayaran jatuh temponya CA nya akan menjadi 0 gitu.